Pada tahun 750 Masehi silam, Abbasiyah terbentuk. Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari perjalanan sejarah Daulah Umayyah. Daulah Abbasiyah terbentuk pada saat kemunduran Daulah Umayyah. Pada masa itu yang memimpin pemerintahan adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Kemunduran Daulah Umayyah diakibatkan oleh pertikaian internal keluarga dan kekacauan terjadi di mana-mana. Kemudian, ada beberapa faktor pendukung terbentuknya Daulah Abbasiyah. Yang pertama, perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah dan kekisruhan politik dalam negeri yang membuat Daulah Umayyah tidak dapat mengontrol kepemerintahan lagi, sehingga terjadinya kekacauan di mana-mana. Yang kedua, munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan Daulah Umayyah yang dilakukan oleh beberapa kelompok. Yang pertama yaitu kelompok Mawali. Yang kedua, kelompok Dahaq bin Qais Asy-Syaibani. Yang ketiga, kelompok Syiah yang menilai tampuk kekuasaan khalifah adalah hak keturunan Ali bin Abi Thalib dan ingin membalas atas terbunuhnya Husain bin Ali di Karbala. Yang ketiga, perpecahan kelompok suku Arab Utara dan suku Arab Selatan. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Yang kelima, wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad atau Khalifah terakhir Daulah Umayyah setelah kalah dalam pertempuran di tepi sungai Zab, Irak pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi silam. Dan disitulah awal mula terbentuknya Daulah Abbasiyah. Oke Sobat Islam, itu tadi beberapa faktor terbentuknya Daulah Abbasiyah. Kemudian kita menuju pembahasan tentang proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Dinamakan Abbasiyah karena pendiri daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Daulah Abbasiyah berkuasa rentang waktu yang panjang selama 550 tahun atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Berpusat di Baghdad, Irak sebagai ibu kota, wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah membentang luas meliputi Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa. Lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah. Sebagai sepupu Rasulullah SAW, ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Daulah Umayyah. Ia mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menamakan gerakan propagandanya sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya itu terwujud, Ali bin Abdullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi silam. Ambisi Ali bin Abdullah selanjutnya dilanjutkan oleh putranya yaitu Muhammad bin Ali. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufah dan Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Namun Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi sebelum cita-citanya meraih kekuasaan terwujud. Ibrahim bin Muhammad bertekad melanjutkan perjuangan para pendahulunya. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad mendapat perhatian khusus dari Khalifah Marwan bin Muhammad dan menganggap sebagai ancaman negara. Untuk meredam gerakan Ibrahim bin Muhammad, pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi, Ibrahim bin Muhammad tertangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan. Oke Sobat Islam, itu tadi proses terbentuknya Daulah Abbasiyah. Kemudian kita akan membahas yaitu para pemimpin Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad atau 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Dalam masa kekuasaan tersebut ada 37 khalifah yang pernah memimpin. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang, seperti kemajuan di bidang administrasi pemerintahan,
kemajuan bidang ilmu pengetahuan, kemajuan bidang politik, kemajuan bidang militer, kemajuan bidang ekonomi, arsitektur, dan lain sebagainya. Berikut nama-nama para pemimpin Daulah Abbasiyah. Oke Sobat Islam, itu tadi nama-nama pendiri atau penerus Daulah Abbasiyah. Kemudian kita akan membahas tentang runtuhnya Abbasiyah. Runtuhnya Abbasiyah ada dua faktor penyebab. Yang pertama, faktor internal lebih banyak berperan sebagai penyebab kehancuran Daulah Abbasiyah. Di antaranya, hubbud dunia, kecintaan yang berlebih terhadap kemewahan dunia. Periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa menghasilkan kemakmuran dan kemewahan hidup di kalangan penguasa. Kondisi ini mendorong generasi khalifah berikutnya untuk hidup lebih mewah dari khalifah sebelumnya. Hal ini menyebabkan pemborosan uang kas negara. Konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan pada periode kedua kekhalifahan Daulah Abbasiyah. Perebutan kekuasaan tampak jelas. Pada periode ini hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Selebihnya para khalifah ada yang meninggal diracuni, dibunuh, dan diturun paksa. Meningkatnya konflik keagamaan, konflik antara kelompok Sunni Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak pernah selesai hingga masa Daulah Abbasiyah. Melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme, Daulah Abbasiyah banyak memperoleh kemakmuran sehingga mampu membayar tentara asing dari Turki untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara. Persoalan ini memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme rakyat Daulah Abbasiyah. Adapun faktor eksternal, yaitu penyerangan tentara Mongol atas Baghdad atau ibu kota Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada 1258 Masehi. Saat itu Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Al-Mu'tasim Billah. Kemudian ada beberapa faktor lainnya seperti banyaknya muncul pemberontakan, dominasi bangsa Turki dan bangsa Persia, dan lain-lain sebagainya. Oke Sobat Islam, itu tadi sejarah Daulah Abbasiyah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.